Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus, Bapak Haji Mustafa. Yang kami hormati Bapak Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Pemda Kudus. Yang kami hormati Bapak Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit dan pimpinan Puskesmas serta klinik, Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan di wilayah Divisi Regional 6, dan Bapak yang terhormat Bapak Bupati, dapat kami laporkan bahwa tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada hari ini dalam rangka peresmian kantor cabang Kudus yang perlu dibangun ini. Dapat kami laporkan pada Bapak bahwa sesuai dengan undang-undang program jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang beralih dari PT Asas Persero menjadi badan hukum publik yang tentunya dituntut untuk bisa melayani kebutuhan peserta JKN Kartu Indonesia Sehat yang semakin hari semakin meningkat, menghilangkan juta peserta. Tentu di wilayah Jawa Tengah pun demikian. Alhamdulillah ala ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dari Forkopimda yang pada kesempatan pagi hari ini hadir, bahwa agenda ini peresmian kantor BPJS. Tadi secara bisik-bisik saya nyatakan berapa sih rasio cakupan untuk coverage BPJS di Jawa Tengah. Ternyata saya sangat bangga dan membahagiakan sekali, walaupun saya mendengar kadang-kadang keluh kesah masyarakat ini masih cukup tinggi tapi tidak dimenangi kawan. Tapi begitu disampaikan 60% coverage untuk warga masyarakat Jawa Tengah, ini luar biasa. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk BPJS. Karena terus terang, ciri-ciri negara maju ini adalah yang menjadi perhatian utama adalah tentang health insurance, tentang asuransi kesehatan, bagaimana jaminan kesehatan di negara kita ini. Ketika asuransi ini sudah menjadi kebutuhan, asuransi ini sudah sekian persen, saya katakan di atas 50%, 60% ini adalah untuk asuransi mandate. Maka harapan saya kepada penyelenggara BPJS, kalau tadi di himnanya ada Pak Presiden sambil pegang-pegang kartu, saya pikir hari ini ada penyerahan secara simbolis kartu untuk Pak Bupati. Ya, karena saya ikut BPJS tapi belum dapat kartunya ini. Nah ini perusahaan protes ini, Dr. Maya ini. Ya, walaupun saya tahu kalau saya ke rumah sakit itu Pak Direktur rumah sakit bilang ini kan milik Bapak. Ya kalau saya menjadi bupati terus kan, gitu. Kalau besok jadi yang lain gitu kan. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi kali ini tidak mengurangi rasa hormat saudara saya Pak Agus yang hampir setiap saat selalu datang. Saya minta jajaran di jajaran puskesmas, maka tadi saya begitu hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, saya tanya mana para kepala UPT puskesmas, nampaknya lupa untuk mengundang atau tidak dihadirkan. Harapan saya mestinya mereka semua hadir, sehingga kebijakan apa yang dilaksanakan oleh BPJS ini, kebijakan pemerintah pusat ini adalah linear, tegak lurus mulai dari Jakarta, dari pusat hingga sampai di daerah. Maka kali ini saya sambut dengan baik. Kami atas nama pemerintah daerah, dengan adanya kantor BPJS cabang utama di Kabupaten Kudus ini, tentunya akan membawa manfaat yang terbaik untuk masyarakat kita. Ini menjadi salah satu indikator ukuran kita. Ketika daerah ini maju dan baik, kata kuncinya adalah pertama tentang bagaimana kesehatan, bagaimana tentang pendidikan, bagaimana tentang sarana prasarana untuk tempat tinggal. Maka BPJS mengambil peran penting
harapan saya bantu kami, dan kami juga siap untuk membantu BPJS, dan ini tidak hanya sekedar membantu tapi melaksanakan kewajiban kita. Ini yang kedua. Yang kedua, ada satu hal yang sangat menarik, bahwa saat ini BPJS sekalipun alih baju atau ganti kostum dari Askes menjadi BPJS Kesehatan, apapun wujudnya, yang terpenting ini adalah masyarakat terlayani dengan baik. Maka saya mohon dengan sangat jajaran manajemen dan direksi BPJS, karena kita satu baju, satu tubuh, satu tujuan, penyelenggara pemerintahan, tentunya jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Setiap saat ada kebijakan baru, setiap saat ada perubahan baru, pasti masyarakat akan selalu bertanya. Ini adalah menjadi budaya. Maka untuk itu program silaturahim baik kepada perusahaan, program silaturahim baik kepada sesama institusi, ini adalah merupakan satu hal yang wajib untuk dilakukan. Dan jangan pernah menyampaikan sekalipun keberadaan lembaga ini adalah berdasarkan dan atas nama undang-undang. Masyarakat kita tidak bisa kita adakan pendekatan secara formal, akan tetapi pesan saya, pendekatan secara kekeluargaan persuasif silaturahmi ini adalah menjadi kata kunci. Kita harus sadari betul bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang timur yang mestinya satu dengan yang lain, selalu berpegang erat, bekerja sama, saling bahu-membahu, bersinergi satu dengan yang lain. Pak, insya Allah bahwa saya ingin mendapatkan satu progres dari Pak Agus. Jangan sampai ketika nanti kami ditanya rasio untuk kecukupan BPJS yang ada di Kabupaten Kudus ini sekarang sudah berapa persen, bagaimana pola untuk implementasinya, seberapa banyak yang ada dan terlayani baik di kalangan rumah sakit, puskesmas, bahkan ID pun harapan saya hari ini hadir ya. Ketua Ikatan Dokter hadir ya? Hadir. Besok kalau diundang saya tidak mau datang lah. Ya, ini BPJS ini wajib datang ya. Sehingga nanti tidak ada lagi sosialisasi ini, semuanya harus bisa hadir. Maka harapan saya mohon izin Pak Dir, Pak Bu Kepala Divisi, Pak Agus, saya perintahkan, sekalipun saya tidak secara struktural di BPJS, tapi saya sebagai pemangku wilayah, bukan yang berkuasa, itu ngeri saya. Kalau yang berkuasa itu kayaknya rezimnya siapa, saya rasanya tidak usah berkuasa, kita bersahabat saja. Saya minta Pak Agus mulai besok bersilaturahmi pada Ikatan Dokter Indonesia di Kabupaten Kudus, dan kebetulan mereka semua adalah yang melantik kami, yang memilih juga kami, yang mengarahkan juga kami, yang memfasilitasi pun juga kami, sehingga tidak ada alasan mereka tidak membantu BPJS. Ini yang terpenting dan yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, para pengusaha di Kabupaten Kudus, sekali lagi saya mohon untuk kerjasamanya, karena apapun bentuknya, apapun sifatnya, seluruh warga masyarakat Kudus itu adalah tanggung jawab kita bersama. Maka untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dengan peresmian kantor BPJS yang ada di tengah-tengah komplek perkantoran di Kabupaten Kudus ini, jadi ini adalah di tengah-tengah komplek perkantoran Bapak, sehingga harapan kami ingin lebih mempermudah untuk berkomunikasi, ingin lebih mempercepat untuk berintegrasi antara satu SKPD dengan SKPD yang lain. Tidak ada alasan, karena kami sendiri, kami bukan dari mana-mana, dan kami juga orang yang dari asuransi juga, sehingga telah cara bagaimana kebutuhan asuransi bahwa kita semua wajib untuk memasarkan, kita semua wajib untuk memasyarakatkan, kita wajib untuk mengingatkan bahwa asuransi ini bukan sekedar hanya untuk menjadi kewajiban, tapi jadikan BPJS ini adalah menjadi kebutuhan. Ini harapan saya dan pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kudus sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses,
dan jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah. Mari kita bersama-sama untuk menunaikan tugas yang mulia ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Demikian saya hidup sekian, kurang-kurang binasa mohon maaf, dan barangkali kehadiran kami beserta seluruh jajaran ini belum lengkap, maka ini adalah tugas seorang kepala cabang BPJS Kabupaten Kudus untuk sekali lagi menindaklanjuti. Dan saya mohon kepada pemaya, tentunya baik dari triwulan atau satu semester, mohon kami diberikan konfirmasi mana-mana dari jumlah penduduk yang ada di Kudus, mana-mana yang sudah tercover, mana-mana yang belum tercover. Perlu kami informasikan, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, kami memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk layanan yang terjangkau yang ada di baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Di rumah sakit untuk kelas 3. Jadi siapapun orangnya, tidak usah ada yang punya kartu BPJS atau tidak ada, begitu datang ke rumah sakit, kalau mau masuk ke kelas 3 cukup menunjukkan KTP. Kalau KTP-nya pun karena EKTP belum jadi, cukup dengan surat keterangan. Surat keterangan misalkan belum ketemu, cukup telepon SMS Pak Bupati. Nah ini karena hari ini juga sudah selalu saya katakan. Jadi tidak ada lagi, kami tidak ingin mendengar rakyat kami tidak ingin mendengarkan suara saudara-saudara kami hanya mengeluh karena tidak punya biaya pengobatan, hanya bersusah hati karena tidak bisa terlayani soal kesehatan. Soal ketika punya rezeki ingin naik di kelasnya, mau di VIP, silahkan sisanya untuk dibayar, tapi untuk kelas 3 semuanya. Jadi sinergisitas inilah harapan kami dengan BPJS akan lebih mudah dan juga tidak terlalu ribet untuk memberikan layanan yang terbaik. Dan saya berharap untuk lebih mensosialisasikan BPJS, harapan kami karena di BLU ini sekarang ini sudah ada call center, sistem pelayanan online. Saya rasa tidak ada salahnya kalau ini nanti diintegrasikan dengan BPJS, sehingga rumah sakit, puskesmas yang sudah kita BLU-kan pada tahun ini, harapan kami betul-betul ada kemandirian dalam pelayanan, ada keseriusan dalam pelayanan, dan juga ada ketercakupan dalam pelayanan, sehingga tidak boleh lagi istilahnya orang Kudus ini ora oleh sambat, tidak boleh mengeluh, sehingga layanan ini betul-betul menjadi layanan yang prima sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Maya tadi. Sekian, terima kasih. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa atas sambutan yang disampaikan. Jadi ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, ada perwakilan dari Kodim, ada juga Bapak Kepala Pengadilan Negeri, dan ada juga Kepala Kejaksaan Negeri tadi sudah saya sebutkan. Dan saya hormati pula Bapak Sekda Kabupaten Kudus, BPJS Kesehatan, serta tamu undangan yang tanpa mengurai rasa hormat kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ibu Bapak sekalian, sambutan Pak Bupati Kudus tadi sungguh menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk menyelenggarakan program ini, Pak. Jadi khususnya di Kudus ini, terima kasih teman-teman atas dukungan Pak Bupati bahwa penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional yang sekarang dengan kabinet yang baru dicanangkan menjadi program Kartu Indonesia Sehat Jaminan Kesehatan Nasional oleh Bapak Presiden. Ini tahun ketiga Pak kita beroperasi. Sejak pertama 1 Januari 2014 kita beroperasi. Baru 3 tahun, baru mulai tahun ketiga ini kelihatan memang animo daripada masyarakat, karena memang kemanfaatan daripada program ini untuk mendaftar khususnya peserta segmen mandiri ini cukup tinggi.
Sekali lagi peresmian gedung kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus akan diawali dengan penekanan tombol sirene yang akan ditekan oleh Bupati Kudus, Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Ya, kita akan berhitung bersama 3, 2, 1. Ya, berikut kita saksikan bersama-sama penandatanganan prasasti peresmian gedung BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus yang telah dilaksanakan oleh Bapak Bupati Kudus beserta Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Ya, dan selanjutnya adalah memasuki gedung baru dari kantor cabang utama BPJS Kesehatan. Kita akan menggunting pita bersama yang akan dilakukan kembali oleh Bapak Bupati Kudus beserta Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga serta didampingi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, jajaran Forkopimda dan Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan. Bu, pegangin Bu. Ayo Pak Agus, kita pegangin Pak Agus. Ayo, silakan. Ya, kita akan memulainya. Pak, teman. Oke, 3, 2, 1. Ya, dengan ini maka resmi pula Kalau keluhan di sini Bapak. Keluhan kita punya di kalau mengatakan pas, terima kasih Pak, di situ di mana? Kotak itu nggak ada. Kalau baik tidak bisa disampaikan Pak, kalau kurang baik aja sampaikan gitu. Ada Pak sama kamu aja bingung ya. Sengaja kita kerjain terus. Ya, ini untuk yang sedang antrian. Ya. Belo mana belo? Yes, Pak Rajis. Samakan di rumah sakit itu sama dengan ini langsung kontak ke komputer kan? Kontaknya di mana? Kalau siang kamu ini masih suruh daftar siapa? Saudara kok? Ini Bisa cepat mengadukan. Jadi kalau ada yang pada sekolah, pelayanan, konsultasi. kepala seksi ya. Oh gitu ya. Artinya mereka kan cuma bisa. ini adalah ruangan untuk tamu khusus untuk pesertaan, tetapi untuk segmen yang spesial. Ayo bekerja dari kamar. Monggo bapak-bapak kita lanjutkan. Di atas itu juga ada kita naik ini tinggal. Tambahin kantor itu. Nah ini pemandangannya. Gimana caranya supaya ini diamankan tidak jadi bangunan ya? Kalau udah jadi bangunan, lalu sampai satu-satu ya.
dengan pompa besar besar. Demi rakyat, apapun itu Itu waktu saya cek tangannya di lokasi ini, alhamdulillah. saya dengan sini tuh BPS kita ya spesifik. Betul ya?